Halo guys, kenalin kami dari kelompok 5. Jadi di podcast ini kami bakal ngobrolin tentang sengketa laut internasional dan juga UNCLOS atau aturan hukum laut internasional dari PBB. Nah, sekarang laut bukan cuman jalur kapal aja, tapi juga rebutan banyak negara karena punya sumber daya alam dan wilayah yang strategis banget. Makanya sering muncul konflik antar negara soal wilayah laut. Karena itu dibuatlah aturan internasional yang namanya UNCLOS buat ngatur hukum laut dunia. Oke, biar makin paham, kita bahas dulu nih sebenarnya apa aja sih perjanjian laut internasional itu? Perizinan internasional merupakan kesepakatan antara dua negara dan lebih yang bertujuan mengatur kebijakan internasional dalam bidang tertentu. Perizinan ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai kerjasama antar negara dan menyelesaikan konflik secara damai. Kemudian kita bakalan bahas mengenai UNCLOS, yang dimana UNCLOS ini bisa dibilang bahasa Indonesianya itu aturan main. Nah, jadi aturan main yang digunakan di wilayah perairan atau wilayah lautan. Dan UNCLOS ini ada zonanya. Yang pertama yaitu laut teritorial, kemudian yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, UNCLOS ini tuh sangat berperan penting. Kalau tidak ada UNCLOS, otomatis aturan ini tidak ada. Dengan adanya UNCLOS, kita menjadi punya aturan untuk laut dan lingkungan itu tidak dieksploitasi dengan sembarangan untuk diambil minyaknya dan lain sebagainya. Maka UNCLOS ini sangat penting. Kalau ngomongin sengketa laut internasional, sebenarnya hal ini tuh muncul karena adanya perbedaan klaim wilayah laut antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi masing-masing negara ini merasa memiliki hak atas wilayah tertentu di laut. Nah, konflik seperti ini itu biasanya nggak cuma soal batas wilayah aja, tapi dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Misalnya, kepentingan ekonomi, perebutan sumber daya alam seperti gas dan minyak, jalur perdagangan internasional, sampai posisi strategis atas wilayah laut. Salah satu hal yang sering dibahas yaitu konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di wilayah Asia seperti Cina, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Konflik ini tuh menjadi perhatian dunia internasional. Kenapa? Karena hal ini tuh dianggap berkaitan dengan pelanggaran wilayah laut dan penerapan aturan hukum laut internasional atau UNCLOS. Sengketa laut internasional terbesar saat ini adalah masa konflik Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lainnya. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui kebijakan ini disebut Nine Dash Line. Namun klaim tersebut dianggap bertentangan dengan UNCLOS karena sudah termasuk dalam ZEE negara lain. Indonesia juga memiliki hubungan dengan konflik Laut Cina Selatan, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Nah, di sini Indonesia ini meskipun bukan pengklaim utama dari adanya konflik ini, tetapi di wilayah Laut Natuna Utara ini Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif, yang dimana zona ekonomi eksklusif Indonesia ini sering dimasuki kapal-kapal asing, khususnya kapal-kapal dari Cina. Nah, dalam hal inilah Indonesia mengambil suatu pegangan dasar hukum dari adanya UNCLOS. Nah, di sini Indonesia mengambilnya sebagai dasar hukum internasional, yang dimana juga dari adanya UNCLOS ini kita juga dapat mengetahui peran UNCLOS itu berperan penting dalam kedaulatan wilayah laut Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, kami menyimpulkan bahwa UNCLOS memiliki peran penting dalam mengatur hukum laut internasional dan menyelesaikan sengketa antar negara. Namun, dalam implementasinya, UNCLOS masih menghadapi tantangan karena tidak semua negara mematuhi keputusan hukum internasional. Menurut kelompok kami, efektivitas UNCLOS sangat bergantung pada kerjasama internasional dan kesadaran setiap negara untuk
hormati hukum yang berlaku. Dengan adanya UNCLOS, setidaknya dunia memiliki pedoman hukum untuk mencegah konflik laut menjadi lebih besar. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih.